10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Joyo Fishing Channel. Kali ini saya akan membagikan resep ataupun racikan untuk bom atau bumper pengumpul ikan mas. Tapi sebelumnya kita ngopi dulu sambil ngerokok biar santai, bisa konsentrasi ya bro. Yang pertama kita menggunakan bahan yaitu pelet lele. Selanjutnya kita gunakan pelet atau umpan kucing. Kita tambahkan untuk amisannya pakai ebi kering. Selanjutnya untuk wanginya kita pakai Raja Udang Super. Kita kasih penyedap rasa Masako yang rasa ayam. Kemudian sebagai penyedapnya kita menggunakan kelapa parut. Baiklah, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita gunakan 2 centong penuh parutan kelapa, lebih bagus yang agak muda. Nah, kita gunakan 2 centong cukup, yang lainnya kita serahkan ke RI2 biar untuk masak. Nah, setelah itu kita tambahkan Masako atau penyedap rasa, merek apa saja boleh, bisa Masako, bisa Royco, rasanya ayam bawang atau rasa kaldu ayam. Kita aduk sampai rata. Ini maksud dan tujuannya untuk penyedap, karena ikan mas sangat sensitif dan seperti layaknya manusia, jika umpan itu sedap maka ikan akan datang. Oke mas bro, selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan margarin, merek apa saja. Nanti yang akan kita gunakan untuk menyangkrai atau menggoreng dari ampas kelapa yang dicampur dengan penyedap rasa Masako ataupun Royco. Nah, setelah rasa panas kita pakai api sedang ya mas bro, jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil. Kita masukkan santan, maksud saya kelapa parut bersama dengan Royco yang tadi sudah kita campur. Kita sangrai terus sampai kering dan keluar harum aromanya. Kurang lebih membutuhkan waktu 2-3 menit. Terus kita aduk-aduk terus, kita bolak-balik agar tidak gosong mas bro. Nanti kita lihat dari perubahan warna dan aroma yang dikeluarkan dari sangrai kelapa parut ditambah penyedap rasa, akan sangat terasa dan terlihat. Jika api besar dikecilkan lagi mas bro biar tidak lengket ke bawah, karena ini cenderung lengket kalau api terlalu besar. Kita sangrai terus sampai matang. Perlu saya informasikan, penyanggraian ini 2 kali. Yang pertama yaitu kelapa parut dasar, yang selanjutnya nanti untuk tahap terakhir kita sangrai bersama campuran bahan-bahan lainnya mas bro. Ini rasanya sudah mendekati, dari aromanya udah tercium sangat gurih, terus dari warnanya udah agak kecoklatan, menandakan bahwa sangrai kelapa parut sudah mendekati selesai. Setelah ini mas bro kita masukkan ke wadah, dan langkah selanjutnya nanti kita campurkan dengan bahan-bahan lain, kita blender. Tapi kita pastikan dulu benar-benar sudah kurang lebih berwarna kecoklatan, aromanya sudah harum.
baru nanti kita angkat dari penggorengan, kita masukkan ke wadah untuk ke proses selanjutnya. Oke Mas Bro, memang agak perlu kesabaran, tapi insya Allah hasilnya akan memuaskan. Ikan mas ngumpul seperti layaknya air mendidih. Kita matikan kompor, kemudian kita masukkan ke wadah. Kita angkat kaki dari dapur menuju ke ruang eksekusi pencampuran bahan-bahan lainnya Mas Bro. Oke. Nah ini dia Mas Bro, kita persiapkan lagi. Duduk bersila, jangan lupa berdoa. Satu persatu kita masukkan bahannya, kita takar. Tadi yang pertama kita menggunakan parutan kelapa sejumlah 2 centong tadi, ditambah dengan penyedap rasa Masako rasa ayam. Untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan saya lebih siap lagi membuat konten-konten baru mengenai tutorial maupun mancing, mohon jangan lupa subscribe, like, and comment. Kemudian kita masukkan, setelah kelapa parut kita masukkan ebi kering. Ini saya kebetulan beli setengah on di pasar, tukang bumbu ada itu Mas Bro, harganya kurang lebih 9.000. Kemudian kita masukkan juga pelet lele, boleh yang kecil boleh yang besar, tapi untuk pelet lele yang ukuran kecil ini cenderung lebih amis, jadi saya sarankan, saya rekomendasikan menggunakan pelet yang kecil. Ini juga sama 2 centong, perbandingannya yang mudah-mudah saja Mas Bro, biar diingatan juga mudah. Terus kita tambahkan juga pelet Fiskes itu atau umpan kucing, ini terserah merek apa. Kalau yang berbentuk donat begini seperti permen polo ini lebih amis, makanya saya menggunakan ini sebagai penarik ikan. Yang selanjutnya kita tambahkan Raja Udang Super, ini aromanya harum khas, ini sebagai penarik aroma wanginya. Nah, kemudian kita blender Mas Bro, kita satukan dari bahan-bahannya tadi biar lebih halus. Setelah kita blender dan tercampur semua seperti pada wadah biru yang kita lihat itu, kembali kita sangrai Mas Bro. Karena apa? Karena kelapa yang tadi mengeluarkan sedikit minyak, nah itu kita campurkan dengan beberapa pelet dan juga bahan lainnya, kemudian kita sangrai lagi. Ini yang sebelumnya aroma dari Raja Udang Supernya itu timbul lebih tajam, setelah kita sangrai, mixing dari aroma itu akan lebih tercium dari sisi pelet dan juga Raja Udangnya. Jadi setelah kita sangrai ini nanti aromanya akan lain dan itu sangat lezat Mas Bro. Kita sebagai manusia aja dari aromanya suka, apalagi ikan. Ini dalam penggunaannya, nanti kita gunakan di empang lebih bagus itu menggunakan air rendaman kroto. Jadi air rendaman kroto biasanya dibuang, saya sarankan untuk ditampung nanti sebagai untuk mengaduk dari foam damper ini. Nah, setelah kita aduk-aduk, kita cek dari kekeringannya. Kalau dirasa sudah kering, kita angkat langsung. Kalau belum, kita aduk terus biar merata kekeringannya. Saya ulangi lagi Mas Bro. Jadi biasanya kita menggunakan kroto, kita rendam air panas. Air rendaman itu kita buang.
saya rekomendasikan air buangan tersebut kita buang beberapa atau setengahnya. Air terakhir perasan dari rendaman kroto yang berwarna agak keputih-putihan itu kita campur dengan boman ini. Dengan aturan main bom bemper ini dibikin mawur, jadi kalau kita lempar dia akan ambiar seperti lagunya Didi Kempot di bawah atau di dasar dari empang itu, sehingga disitulah tempat naruh ikan. Kalau sudah matang Mas Bro, udah kering, udah aromanya tercium tajam dan harum aromanya yang enak, kita diamkan beberapa saat, kurang lebih ya 5-10 menit agar dingin. Kemudian kita kemas. Tadi takaran 2 centong dari beberapa bahan tadi, kita mendapatkan 2 kemasan. 2 kemasan ini bisa kita pakai untuk bom bemperan 2 kali mancing. Oke Mas Bro, cukup sekian tutorial pembuatan bom bemperan untuk pengepul ikan dari Joyo Fishing Channel. Mudah-mudahan bermanfaat, saling berbagi ilmu, saling berbagi tutorial sesama pemancing. Salam satu jurang dari Joyo Fishing Channel. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.